Kami baru kali ini ya, Pak Prabowo dalam beberapa tahun, setahun terakhir ya, itu kembali menyalip Ganjar Pranowo. Nah, survei telepon bulan Maret, Ganjar Pranowo juga masih pertama. Tapi survei April ini di tanggal 8 sampai 13, Pak Prabowo sudah melewati Ganjar meskipun masih dalam margin of error. Indikator Politik Indonesia melakukan rilis Prabowo unggul atas suara Ganjar yang sebelumnya selalu berada di puncak, kemudian mengalami penurunan. Sementara suara Anies cenderung stagnan, bahkan cenderung turun. Wawancara dilakukan pada tanggal 8 sampai tanggal 13 April 2023. Metodenya sama persis dengan survei SMRC, yaitu wawancara melalui telepon. Jumlah mereka 83% dari total populasi. Jumlah sampel sekitar 1.212 responden, margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Hasilnya, pada simulasi 19 nama calon presiden yang ditanyakan, Prabowo unggul sekitar 22,2%, di urutan kedua Ganjar yang mengalami penurunan suaranya sekitar 19,8%. Anies stagnan di urutan ketiga sekitar 15,9%, keempat ada Ridwan Kamil 4,8%, kelima AHY 3,1%, selanjutnya ada Mahfud MD dan Erick Thohir kurang dari 2%, lainnya di bawah 2%. Tiga nama teratas sulit untuk digeser calon potensial lainnya. Suara Ganjar mengalami penurunan. Pada survei sebelumnya dengan metode yang sama di bulan Maret, Ganjar berada di posisi teratas dengan suara sekitar 27,7%, kemudian turun di bulan April menjadi 19,8%. Ada penurunan sekitar 7,9%. Sementara Prabowo menguat tipis dari 21,9% naik menjadi 22,2% di bulan April. Sementara suara Anies di bulan Maret sekitar 15,3% ke 15,9% di April. Tidak ada perubahan berarti, lebih cenderung stagnan. Penurunan sekitar 8% suara Ganjar tidak lepas dari isu penolakan terhadap timnas Israel. Ada sekitar 63,4% warga tidak mempermasalahkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Namun dari 8% tersebut tidak ada distribusi suara signifikan terhadap Prabowo ataupun Anies. Suara Ganjar tersebut dalam posisi undecided voter atau belum menentukan pilihan. Nah, disinilah peran Jokowi dibutuhkan untuk menaikkan elektabilitas. Sejauh ini ada Prabowo dan Ganjar yang selalu dikaitkan dengan limpahan suara atas kepuasan terhadap kinerja Jokowi yang dalam survei indikator ini mencapai 75,5%. Perlu diketahui bahwa limpahan suara yang akan diberikan Jokowi ini tidak mungkin ke Anies karena dianggap pemilih dengan karakter yang berbeda. Anies terlanjur dianggap sebagai antitesanya Jokowi. Semakin puas publik terhadap kinerja Jokowi, semakin kecil keterpilihan Anies. Kemudian tidak kalah menarik ketika tiga nama besar teratas tadi ditanyakan ke responden. Hasilnya Prabowo unggul 32,7%, Ganjar 27,9%, dan Anies 22,2%. Penurunan pada suara Ganjar nampak terlihat pada survei di Februari. Suara Ganjar 35,0%, turun di Maret menjadi 27,9% tadi. Ada penurunan sekitar 7,1%. Sementara suara Prabowo di Februari sekitar 26,7%, naik tipis menjadi 27,9%. Kenaikan sekitar 1,2%. Sementara suara Anies
di Februari sekitar 24,0% menjadi 22,2% di Maret 2023. Ada penurunan sekitar 2,2%. Nyaris tidak ada distribusi pada dua calon lain atas penurunan suara Ganjar. Ini semakin menegaskan bahwa suara Ganjar yang hilang belum menentukan pilihan dan barangkali menunggu kode dari Jokowi apakah ke Ganjar atau Prabowo. Salah satunya, banyak pengamat melihat bahwa kehadiran Jokowi di Solo pasca kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang disambut Ganjar menjadi bagian untuk memulihkan nama Ganjar, mengembalikan 8% suara tadi yang ternyata tidak kemana-mana. Kejadian ini sekaligus sebagai indikator setidaknya 90% tiket capres dari PDIP adalah Ganjar. 10% ya Puan. Syaratnya koalisi besar capresnya Prabowo, wakilnya Puan, melawan Anies AHY. Bila ini yang terjadi, kemungkinan besar yang menang ya PDIP dan koalisi besar. Apakah ini mungkin? Ya mungkin saja, hanya peluangnya kecil. Kemungkinan yang lain ada 3 pasangan calon. Misalnya, calon PDIP ngambil capres ya Ganjar, dan wakilnya bisa dari P3, Sandiaga Uno, atau jangan-jangan Mahfud MD. Koalisi Gerindra, PKB dengan KIB, dan Prabowo sebagai capres dan wakilnya bisa Airlangga, atau jangan-jangan Mahfud MD. Dan pasangan ketiga adalah Anies dari Koalisi Perubahan bersama AHY. Ini yang paling mungkin dan rasional. Tapi belakangan anggota Partai Koalisi Perubahan mempertimbangkan Mahfud MD untuk mendampingi Anies, walau peluangnya kecil. Itu saja, sekian, terima kasih.